Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya. Sebelum kita lanjut ke info terbarunya, kita ingatkan para rekan-rekan pioner yang belum mengajukan KYC atau yang belum menyelesaikan KYC, segera selesaikan dari sekarang ya teman-teman ya. Mumpung masih ada waktu hingga tanggal 31 Januari. Manfaatkanlah waktu tambahan ini dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman, beberapa hari yang lalu media Twitter sempat dihebohkan dengan kode GitHub-nya Mr. Kosasih ya teman-teman ya, atau Pak Kosasih. Pak Kosasih ini orang Indonesia ya teman-teman ya. Nah, di sini Sidorisin menanggapi tentang Mr. Kosasih. Di sini ada keterangannya ya teman-teman regarding Mr. Kosasih. Oke, kita langsung aja cek infonya di sini ya teman-teman ya. Tentang Pak Kosasih. Oke. Akhir-akhir ini banyak pelopor yang dapat melihat kode Pak Kosasih di GitHub. Khususnya nilai Pi telah berubah dari 314159 menjadi berapa ini? 3 sama aja ya teman-teman ya. Karena ini translate Indonesia, jadi di sini ada titiknya ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di postingan berbahasa Inggris, di sini tidak ada titiknya ya. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Alhasil, saya telah mengamati banyak pelopor yang memposting tentang kode GitHub-nya. Banyak grup dan pengguna media sosial menanyakan identitasnya. Alasan dibalik rasa ingin tahu ini adalah karena beberapa pelopor kurang percaya diri. Begitu pula dengan GCV dan jaringan Pi atau Pi Network. Oke ya, memang kode GitHub-nya Mr. Kosasih beberapa hari yang lalu sempat menggemparkan ya teman-teman ya. Karena kode GitHub-nya menampilkan 314159 atau GCV ya. Banyaknya proyek Mr. Kosasih yang mengkodekan nilai Pi sebagai stablecoin pada 314.000 dolar ya, telah membawa kegembiraan bagi beberapa pelopor. Nah, ini kata Sidoris, proyeknya Mr. Kosasih ini menggembirakan pioner. Sementara yang lain telah mengubah pandangan mereka untuk mendukung GCV. Nah, di satu sisi GCV ini juga menjadi atau mengubah pandangan para pioner yang tadinya mendukung GCV tidak menjadi mendukung GCV. Oke ya, kita lanjut aja ya teman-teman. Namun masih ada yang tetap skeptis tentang GCV. Sentimen campur aduk ini mendorong banyak untuk mencari verifikasi identitas Tuan Kosasih, khususnya untuk menentukan apakah ia berafiliasi dengan Pi Network Core Team. Mereka berharap bahwa dengan memahami latar belakangnya, kecemasan mereka tentang nilai Pi akan berkurang. Nah, ini Tuan Kosasih sepertinya dicari oleh Ibu Dorisin ya. Mereka berharap bahwa dengan memahami latar belakangnya, kecemasan mereka tentang nilai Pi akan berkurang. Oke. Kemudian beberapa juga bertanya langsung kepada saya, apakah dia bagian dari core team. Oke, jadi banyak juga para pioner yang menanyakan Tuan Kosasih ini kepada Dorisin ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada keterangan lagi, jawaban saya sederhana.
Terlepas dari apakah Tuan Kosasih menunjukkan nilai Pi sebesar $314.000 dalam kode GitHub-nya, GCV pada 314159 telah menang sejak 28 Juni 2024. Oke. Saya telah menjelaskan ini beberapa kali. Aturan dasar jaringan Pi adalah bahwa pelopor harus memiliki GCV untuk open mainnet guna memastikan ekosistem dapat beroperasi dalam jangka panjang menggunakan Pi sebagai metode pembayaran. GCV ini harus berasal dari upaya kolektif para pelopor yang didukung tidak hanya oleh pemahaman kita, tetapi juga oleh catatan blockchain. Jika GCV gagal memenuhi tujuan jangka panjang jaringan Pi, core team tidak akan memberikan jadwal untuk open mainnet. Wow. Kita hanya dapat bergerak maju setelah kita berada di jalur yang benar. Dengan demikian, GCV mendominasi catatan blockchain. Tanggal open mainnet telah ditetapkan untuk kuartal pertama, mengonfirmasi bahwa GCV akan menjadi nilai Pi setelah open mainnet. Yang perlu kita fokuskan sekarang adalah menggunakan GCV untuk mendaftarkan pedagang di Map of Pi, sehingga core team dapat mengidentifikasi area untuk memperluas migrasi Pi untuk pengembangan ekosistem yang berkualitas dan membangun infrastruktur ekosistem setelah open mainnet. Aturannya jelas, GCV harus berasal dari pioner dan harus digunakan untuk ekosistem. Dan kami telah mencapai ini dan membuatnya lebih kuat. Selain kode koin Pi milik Tuan Kosasih sebagai koin stabil di $314.159, di semua proyeknya akan ada lebih banyak pengembang dan kontributor yang akan mengadopsi GCV di proyek mereka di masa mendatang. Core team tidak diragukan lagi akan menghargai pencapaian bersama dari semua pelopor dan pengembang yang merupakan GCV. Oleh karena itu, kami tidak perlu meminta validasi GCV dari Tuan Kosasih atau core team. Namun, saya sangat menghargai kontribusi profesional dan dukungannya terhadap Pi sebagai stablecoin pada $314.159. Oke, di sini Dorisin sangat berterima kasih kepada Tuan Kosasih ya teman-teman ya, karena Tuan Kosasih sangat menghargai atau mendukung terhadap GCV. Kalau dia bagian dari core team saya tidak tahu, tapi dari media sosial saya lihat ada yang menyangkal kalau dia dari core team dan tidak ada klarifikasi. Menurut saya tidak penting kalau beliau dari core team atau bukan. Karyanya mengagumkan dan core team mungkin memanfaatkan karyanya yang berharga, siapa tahu. Nah ini ya teman-teman ya, menurut Dorisin karya Tuan Kosasih sangat mengagumkan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Harap diingat bahwa Anda adalah salah satu kontributor nilai Pi. Kita bersatu dalam tujuan untuk menjadikan Pi sebagai mata uang stabil yang bernilai GCV. Nilai GCV berasal dari para pelopor dan bukan dari core team atau Tuan Kosasih. Tuan Kosasih menggunakan $314.159 sebagai nilai Pi karena kami telah memenangkan GCV pada catatan blockchain. Core team tidak dapat menyangkal keberadaan GCV dan tidak ada alasan untuk mempertanyakan karena hal itu sejalan dengan visi dan misi yang diuraikan dalam white paper Pi Network. Mari kita fokus pada tugas kita masing-masing, menyebarkan buku pegangan pelopor, belajar dan mengundang lebih banyak pedagang GCV untuk mendaftar di Map of Pi dan membantu mereka mempromosikan bisnis mereka.
Mari kita singkirkan kekhawatiran kita dan pertahankan kepercayaan 100% kepada atau pada GCV 314159 dolar. Oke ya teman-teman ya. Ini aja dulu informasinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.